sebelum kita masuk dalam pelajaran, saya ingin dengar suara kalian satu persatu. Perwakilan saja ya, dalam satu deret. Ini nanti saya akan tunjuk. Coba ungkapkan hal apa di pagi hari ini yang membuat kalian bahagia. Bisa bertemu dengan teman? Oke. Semangat belajar. Yang bisa buat kamu bahagia hari ini, apa ya? Semua ini bisa bertemu dengan teman-teman yang lain. Apalagi? Coba belajar bersama. Nggak ada yang bahagia hari ini ketemu sama si doi gitu. Nggak ada. Jadi apa nih? Ayo. Ya. Hari ini bisa lihat teman-teman yang Bisa melihat teman-teman bahagia. Oke, coba Mas Mas. Ya, bisa bernapas itu salah satu bentuk syukur yang paling biasa ya. Bener kan ya? Iya, Bu. Ya, kenapa? Karena setiap malam kita tidak punya jaminan pagi hari kita bangun masih bernafas. Itu patut disyukuri. Ya, bagus. Selanjutnya ya. Hari ini kita akan belajar apa? Geografi. Bagus, geografi. Sebelum itu saya coba mau bertanya. Hari ini adalah momen di mana bulan Agustus ya. Apa sih momen yang paling bersejarah di bulan Agustus? Kemerdekaan. Terus apa lagi? Proklamasi. Kenapa tidak mau mengucapkannya dengan lantang kan? Proklamasi, ya betul. Itu salah satu sejarah di Indonesia yang ada di bulan Agustus. Tepatnya tanggal berapa? 1945. Oke, sekarang saya tanya lagi, masuk ya, lebih rinci lagi. Di bulan Agustus 1945 ada proklamasi, ya kan? Di mana di sana itu proklamasi ada proklamator yang menyampaikan bahwa Indonesia merdeka, tidak dijajah lagi. Sebutkan siapa? Angkat tangan, Fred. Ya, angkat tangan, coba belajar angkat tangan. Angkat tangan. Sudah tahu kita semua sejarah Indonesia harus tahu. Siapa? Angkat tangan. Insinyur Soekarno. Terus satunya siapa? Muhammad Hatta. Muhammad Yamin itu. Baik ya. Oke. Dua proklamator ini menyampaikan kepada dunia bahwa Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus 1945 dengan mengibarkan bendera Indonesia, yaitu bendera merah putih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, kalian kenal nggak dengan dua tokoh ini? Tahu Bu, tapi nggak kenal. Saya dari zamannya, iya bener. Tapi paling tidak kalian tahu kan siapa tokoh ini ya? Apa sih yang diupayakan oleh tokoh tersebut atau jasa-jasanya? Tahu? Salah satunya adalah merdekakan Indonesia. Tapi sebelum itu, ada nggak perjalanannya sebelum Indonesia merdeka diperankan oleh tokoh? Perang. Terus apa lagi? ini Apa? Indonesia itu dikumpulkan menjadi satu, ya kan? Membentuk sebuah organisasi. Pelopor-pelopornya adalah mereka-mereka, ya, yang hidup di zaman penjajahan Belanda. Pemikiran mereka, analisis mereka, Indonesia harus merdeka. Bagaimana caranya? Mengumpulkan semua pelajar yang memiliki pemikiran yang sama, yaitu Indonesia harus merdeka. Itu salah satu. Nah, apa hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Pelajaran kita hari ini adalah membuat atau merancang biografi. Biografi siapa? Tokoh Indonesia. Karena momentumnya adalah momentum Indonesia
maka saya ingin kalian membuat biografi, merancang, mencari tokoh, siapakah proklamatornya, siapakah tokoh-tokoh bersejarah di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. Kenapa? Tujuannya apa? Agar kalian Tahu. katanya ya tidak hanya sekedar tahu, tapi juga memahami pemikiran-pemikiran briliannya mereka ya. Oke, lanjut ya. Ini biografi. Sekarang kalau kita sudah tahu biografi. Nah ini tadi sudah dikasih ya. Saya sudah meminta pendapat kalian. Bagaimana pendapatmu mengenai alasan orang yang menuliskan cerita hidupnya dalam sejarah hidupnya? Oke, sekarang ini. Tadi sudah sempat dibaca. Biografi terbagi menjadi berapa? Dua. Satu biografi, yang satunya autobiografi. Nah, sudah ya, paham ya? Sudah dibaca, coba kalau sudah tahu, saya ingin dengar suaranya. Apa perbedaan dari biografi dan autobiografi? Angkat tangan yang dapat menjelaskan, yang berani menjelaskan dengan bahasanya sendiri. Saya beri poin. Poin siapa? Siapa yang berani? Katakan. Katakan. Dari yang berani, ayo. Sudah. Jarak garis besar sudah. Coba katakan siapa yang bisa. Maka harus saya tunjuk. Jangan malu-malu dong. Tata cara penulisannya. Oke, lebih rinci lagi kakak. Bagaimana penulisannya? Kalau biografi ditulis oleh orang lain, kalau autobiografi ditulis oleh diri sendiri. Oke, begitu ya. Secara garis besar begitu. Biografi itu saya menuliskan sejarahnya. Jadi ya, siapa? Yuni. Jadi Yuni ini tokoh penting nih, ya, terkenal gitu ya. Oh, kayaknya keren nih kalau saya jadikan buku gitu ya. Karena semua orang sudah paham Yuni ini gimana, pencapaiannya itu apa saja. Akhirnya saya buatkan buku, saya yang nulis ya. Saya yang menuliskan dengan sudut pandang saya. Dengan literatur banyak sekali, saya tulis biografinya. Gitu ya. Kalau autobiografi, benar kata Yuni, Yuni menuliskan biografinya sendiri. Tapi bukan Yuni sendiri yang menuliskan, tapi dibantu oleh penulis. Yuni menceritakan misalnya, aku pencapaiannya begini loh, nggak sombong gitu ya. Nggak sombong, pencapaianku ini aku ingin dibuatkan buku. Kenapa? Sebagai kenang-kenangan. Sebagai apa ya? Banyak kok ya, biografi dan autobiografi. Nanti judulnya itu jelas, autobiografi. Oh, berarti ini orangnya minta dituliskan. Kalau biografi, oh ini berarti orang lain yang kagum dengan sosok itu menuliskan biografi. Dan dari sini ada yang mau tanyakan? Ada? Nggak ada. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang tadi ya, sudah dibaca ya. Oke, lanjut ya, biar nggak lama-lama ya. Ya Bu. Ini autobiografinya kalau berdasarkan definisi secara dari autobiografi adalah kisah hidup seseorang atau sejarah seorang individu yang ditulis oleh individu itu sendiri. Mereka menceritakan atau menulis kisahnya sendiri. Dari kata Yunani auto berarti diri ya. Menggunakan sudut pandang orang pertama dan menggunakan kata ganti seperti aku dan milikku ya. Nah, ini tujuannya kita. Tujuan penulisan sebagian besar biografi adalah untuk memberikan rincian mengenai kehidupan seseorang dengan cara yang menghibur dan informatif. Jadi penulisannya itu ada macam-macam ya. Kalau ini sudah saya jelaskan. Nomor satu ya, ini resmi dan tidak resmi. Nah, bedanya apa? Kalau resmi ditulis dengan izin, kerjasama dan partisipasi subjek. Jadi saya mau menuliskan biografinya Yuni nih ya. Yun, boleh nggak ya saya menuliskan biografinya kamu? Boleh, tulis saja. Berarti itu sudah masuk dalam ranah resmi. Terkadang untuk menjadikan itu resmi atau
ngulik ya. Ya. Nah sekarang saya ingin kalian mulai praktik. Nah ini strukturnya ya. Sebelum praktik kalian harus tahu strukturnya dulu. Biografi ditulis dengan sudut pandang orang ketiga. Jadi sifatnya menjadi subjektif, tidak lagi objektif. Bedanya itu ya. Biografi dengan laporan itu bedanya itu. Kalau laporan ditulis secara objektif, apa adanya. Kalau subjektif berarti ada sosok yang mempengaruhi pemikiran itu. Ya, apa itu? Ya mungkin atas dasar kagum. Ya, kekaguman seseorang dalam menuliskan biografinya. Nah, ini bisa kalian baca sendiri nanti ketika kalian sudah praktik ya. Nah ini strukturnya ada orientasi, kemudian orientasi itu isinya adalah pengenalan tokoh ya. Jadi siapa, terus gimana, kapan, dan latar belakang dibuatnya Oke. Peristiwa dan kejadian penting. Biasanya kalau dalam biografi runtutan ceritanya itu jelas. Dimulai dari kapan? Dimulai dari sejak dia lahir. Welcome to the world. Ya, my baby gitu ya. Kapan dia datangnya? Nah, itu ditulis secara jelas. Kapan? Terus sampai dengan karyanya apa saja, pencapaiannya apa saja. Ya. Oke. Kemudian di akhirnya ada reorientasi. Isinya adalah amanat dan kesimpulan. Isinya siapa yang menyimpulkan? Yang menyimpulkan biografinya itu siapa? Penulis. Jadi ada tujuannya. Apa sih gitu ya? Sekarang secara garis besar apa sih tujuan dari orang untuk menuliskan biografi? Selain mengenal lebih dekat. Terus apa lagi? Memahami. Terus apa lagi? Mencari angkat tangan apa? Mencari teladan atau sisi baiknya ya. Dijelaskan berani ya. Mencari sisi teladan atau sisi positif dari tokoh tersebut. Apa sih yang harus kita contoh ya? Mungkin dari kerja kerasnya, pantang menyerahnya, ya, semangatnya, pencapaiannya itu apa saja. Itu yang bisa kita contoh. Dilanjut nih, dibaca, dipahami. Karena saya tidak bisa kalau kalian tidak memahami terlebih dahulu. Dibaca terlebih dahulu. Saya beri waktu 2 menit. Setelah itu silahkan bertanya. Apa ya? Ini penulisannya. Penulisannya itu ya. Menit. Kan belajar itu. Waktu 2 menit sebelum kita masuk ke dalam kelompok. Ada pertanyaan? Ya sudah? Ada pertanyaan? Ini cara penulisannya ya. Sebetulnya ini secara garis besar saja. Tetapi kalau kita lihat dari segmen penulisan ini, penulisannya itu bentuk ya kejadian dan kejadian. Kalau kalian menulis bagaimana kalau guru saya inginnya penulisannya itu model penulisan yang terkenalnya dulu Bu. Setelah itu baru kita
Kira-kira? Boleh ya? Jadi dibahas dulu ketika dia terkenal nih. Karena saya juga pernah membaca biografinya siapa ya? Kalau nggak salah Michael Jackson. Jadi banyak ya biografinya Michael Jackson itu penulisnya tuh banyak, tidak hanya satu. Kebetulan yang saya baca waktu itu adalah penulisan biografi ketika dia menjelaskan si Michael Jackson ini ketika dia sudah boom terkenal. Baru segmen berikutnya dimulai dari masa dia. Kenapa kok dia bisa terkenal? Oh ternyata sejarahnya itu dimulai dari ketika dia kecil. Begini loh, sampai pada akhirnya dia memuncakkan. Ya, dari sini ada pertanyaan. Ada ya? Ada. Saya memang lebih senang kalau kita langsung praktik daripada saya banyak bicara ya. Oke, dari penulisannya nih. Secara garis besar, karena ini adalah laporan yang ditulis berdasarkan dari kisah hidup seseorang atau riwayat hidup seseorang, biasanya gaya tulisannya adalah gaya formal. Tapi boleh nggak seandainya di dalam penulisan itu ada yang kata-kata yang nggak formal? Boleh, asalkan kalimat itu atau alinea itu berdasarkan dari ucapan tokoh tersebut. Ya, garis baca penulisan ini. Tapi kalian baca. Nah, sekarang ini yuk action. Langsung saya ambil kelompoknya ya. Saya ambil patternnya saja karena kita langsung aplikasi ke Canva. Jadi saya minta kalian langsung action di kelompok itu. Saya pilih beberapa teman yang sudah mulai mengenal Canva ya. Tugasnya yang jadi captain atau kapten ini harus menjadi tutor sebaya atau bantulah saya ya jika ada dalam kelompoknya itu yang masih belum paham. Tapi nanti saya akan pilih, oke? Jadi buatlah kelompok. Jadi kelompok 1 itu Zaki ya, Zaki. Coba ya nanti sambil di kelompok kecil nanti saya jelaskan ya, oke? Jadi Zaki Maulana kelompok 1, terus Yani Inara kelompok 2 ya, Yani kelompok 2, terus kelompok 3 Rosikoto Nuri ya, terus kemudian kelompok 4 Alia, kelompok 5 Roni ya bergandeng sama Raja Baretsa. Terus kelompok 6 Sahrul, kelompok 7 Ismi. Ya, saya beri waktu 3 menit langsung bersama dengan kelompoknya. Setelah ini akan saya beritahu apa langkah-langkahnya. Ketuanya, ketua kelompok ke depan. Ya betul. yang berperan penting dalam sejarah Indonesia, sejarah kemerdekaan Indonesia. Jangan jauh-jauh sampai zaman prasasti, jangan. Ya,
Jangan jauh-jauh. Pokoknya intinya adalah kalian mencari pahlawan yang ikut berperan atau mengusahakan kemerdekaan Indonesia. Dari segi apa? Boleh berperang melalui tulisan, boleh berperang melalui perang sungguhan, ya. Yang penting dia mempunyai peran ikut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Oke. Yang selanjutnya, karena ini adalah proyek, hari ini kita wajib sampai dengan membuat jadwal. Sampai berapa yang KBD-nya? Ada berapa halaman? Oh, salah. Coba dilihat lagi. Ada berapa halaman? 5. Ada berapa poin di sana? Dilihat. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Oke. Hari ini kita sampai ke 3. Hari ini kita sudah harus sampai di 3, yaitu jadwal proyek. Minggu depan saya ingin kita mempresentasikan hasil proyeknya kalian. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, setelah memilih tokohnya si A nih ya. Beliau ini ikut andilnya besar, banyak hasilnya untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah memilih, kalian mengidentifikasi masalah. Kenapa kalian memilih tokoh itu? Ya, identifikasi masalahnya. Terus mau buat proyek apa? Pilihannya 1, sinematik video. Isinya apa? Menjelaskan sosok tokoh tersebut. Contohnya nih, ya, kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Pertama, sinematik script. Nih, menjelaskan tokoh kali ini yang akan kita jelaskan adalah ini. Yang selanjutnya script. Ya, beliau adalah gitu ya. Jadi semua harus masuk di dalam frame. Ya. Gak ada yang tidak bekerja. Ya, paham? Yang kedua, presentasi animasi. Presentasi animasi. Lebih berat lagi dari video, ya. Jadi kamu mengisi dubbing suaranya, ada animasinya. Menjelaskan siapa? Menjelaskan tokohnya. Oke, paham? 2. Yang ketiga, siaran radio. Ya, jadi kalian tuh seolah-olah membuat podcast gitu. Ya, paham? Oke. Mendengar inspirasi gitu ya. Buatlah scene atau sebuah mini seri seperti kalian sedang melakukan wawancara dengan seorang tokoh seperti di radio. Ya, yang mengulik tentang suatu sejarah tokoh tersebut. Yang paling gampang yang keempat adalah membuat PPT ya. Tapi PPT-nya adalah berdasarkan infografis. Nanti semuanya wajib di-upload. Kalau masih kurang jelas, coba di-scan barcode ini ya. Untuk materinya, saya ntar lagi akan pilih. Ini silahkan. Itu ada video YouTube ya. Ada materinya berupa pendidikan juga ada. Nah, kalian scan lah pakai Google Lens ya. Bisa kan? Ya kan? Bisa. Cara mudahnya itu pakai Google Lens. Silahkan di share, di-scan. Lagi saya beri waktu 5 menit. Silahkan berdiskusi tokoh siapa yang akan kalian ambil dan jenis proyeknya apa. Ya, oke? 5 menit dari sekarang. Pilih salah satu saja. Ya, Pak? Ya, ada apa, Kakak? Yang keras, Kakak.
Sudah menemukan? Ya. Sebiar gede. Bisa dimusik man. Oke, Raja sama Roni sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Nah, udah. Sekarang sini. Coba ayo diskusi sama Mbak Rifa. Dekat sini. Sekarang saya mau tanya. Angkat videonya kakak. Angkat videonya kakak. Mengidentifikasi masalah. Sekarang kelompokmu sudah tahu proyek yang mau dilakukan apa? Ya. Apa? Hah? Tokohnya Ahmad Yani. Terus alasanmu kenapa kamu milih Ahmad Yani apa? Perjuangannya. Perjuangannya ya. Oke, dari segi perjuangannya, dari segi apa perjuangannya? Perang. Perang ya. Karena Ahmad Yani adalah tokoh TNI ya, tentara ya. Tentara. Oke, sekarang saya mau tanya. Mau buat proyek apa? Dari 4 jenis proyek itu tadi membuat proyek apa? Animasi, video sinematik, terus PPT, radio podcast. 4 kan? Pilih yang mana? PPT. Nanti presentasi ke depan kamu nanti PPT ya. Semua orang wajib ngomong ya. Gantian. Iya. Tapi nanti buat PPT-nya kita pakai Canva ya. Yang project nah, itu PPT ya. Oke, sekarang setelah itu mendesain projectnya sudah. Sekarang jadwal project. Jadi kalian membuat jadwal hari ini mau ngapain, besok mau ngapain. Tugas setiap kelompok itu apa? Ya, dimasukkan di dalam KPD ya. Setelah itu lanjutkan ya. Kalau hari ini paling tidak kita harus bisa mendesain projectnya secara buatkan desain projectnya secara digital. Oke, diskusinya sudah selesai. Sekarang kita mulai laporan. Oke, yang kedua desain projectnya gimana? Saya mau tanya, desain projectnya apa? Desain projectnya apa? Video. Ya.
Dari mana aja? Ini ya. Ismi. Oke, Ismi. Namanya Ismi. Ke Milan yuk. Buka. Juga serapat. Jadi berapa tugas buku jelasin juga kan apa di Apa kira-kira Oh, dia boleh. Ada yang juga video nih, tuh. Ada berapa tugas roh, ingat, tengah benar. Tahu. saran saya? Aja dah sakit di berapa. Kan bisa juga ya. Kan bisa. Anu, ada BPT. Itu boleh. Kelompoknya Alia. Kelompoknya Alia. Sudah ada isinya. Siapa? Su. Bukan Soe, tapi Su. Ini ejaan lama ya. Ejaan Indonesia lama. Kalau Soe baca Su. Su Bajo. Soe Karno bacanya Su. Iya. Soe Karno bacanya Su Karno. Oke. Ahmad Bajo. Yes. Sudah tahu tokohnya? Sekarang saya tanya, apa alasan kamu memilih tokoh ini sebagai proyek tokoh biografi kalian? Dalam hal Ini juga ada sana. sekarang pencapaian terbesarnya Ahmad Subarjo ini apa? Subarjo. Jadi kan ada berapa nih? Berarti dia tokoh apa dia? Dari mana? Oh, iya. Dari mana asalnya?
ya. Nanti dibuat. Kalau memang mau dibuat ini drama yang jelas. Dialognya, ya. Pembagiannya harus rata. Oke. Selanjutnya silakan. Gampang. Jadi saya bawa Apa Nan? Oke, sekarang saya tanya nih. Kan pasti ada alasannya kan, kenapa kalian pilih Cutnya, Din? Apa? Karena keberaniannya. Cewek ya, dia perempuan ya, berani sebagai panglima perang ya. Menggantikan siapa? Berarti dia janda ya? Iya kan? Ya. Janda ya, tapi dia pikirnya visionernya adalah Indonesia harus merdeka dan saya sebagai panglimanya gitu. Keren nggak? Kalian bisa nggak kayak gitu mikirnya? Ya, harus bisa. Semangat ya harus kita tiru kan? Nah, sudah ketemu tokohnya sudah jelas. Latar belakangnya apa? Ini tadi yang saya tanyakan. Ya, kenapa alasannya kalian memilih itu? Atas dasar apa? Itu dimasukkan dalam identifikasi. Terus yang berikutnya membuat
kehidupan, pencapaiannya, mungkin kisah cintanya, kenapa kok dia sampai punya greget mau menggantikan suaminya gitu loh. Kalau saya sebagai istri kan kayaknya berduka gitu ya kalau tinggal suami, tapi kenapa dia bisa berduka tapi juga dia bisa mau menjadi penerima yang harus kalian lakukan ya. Terus yang ketiga adalah membuat jadwal. Sekarang kita jadwalnya adalah desain ya kan. Terus kapan membuat PPT-nya itu harus jelas ya. Kita pada pertemuan minggu depan untuk hari Minggu harus ready presentasi. Boleh presentasinya pakai komputer, pakai laptop atau pakai HP ya. Ini nanti bisa ya wireless. Udah, pertanyaan lagi? Nggak ada. Sip. Tos dong. Yang keras ya semangatnya gini. Ini dari tadi nih, diem aja. Kamu biasanya banyak bicara, sekarang malah diam. Dah, kelompok terakhir. Kelompoknya siapa nih? Kaptennya siapa? Mana Yeni? Oke Yeni. Sudah menentukan tokohnya ya? Siapa ya? Oh, kira-kira Mamen dan kelompoknya. Yang keras. Yang keras. Alasannya karena tokoh tersebut adalah sebagai bapak pendidikan karena jasa-jasanya dalam pendidikan di Indonesia begitu penting. Pengembangan filosofi pendidikan yang dikenal sebagai Dhammajas. Oke. Berarti dia pelopor pendidikan di Indonesia ya. Kira-kira apa sih jasanya beliau selain itu? Yang hebatnya beliau itu apa? Program pendidikan ya? Oke, hebatnya beliau lagi di program pendidikannya beliau itu dipakai loh sampai sekarang. Contohnya apa? Kurikulum? Kurikulum Merdeka itu ternyata diambil dari buah pemikirannya si beliau ya. Pemikirannya Ki Hajar Dewantara. Buah pemikirannya itu padahal beliau sudah mati lama ya kan? Sudah meninggal lama, tapi ternyata pemikirannya itu berdampak hingga sekarang. Nah, itu yang harus kalian gali ya. Diidentifikasi lagi masalahnya apa, alasannya kalian pilih itu. Terus kira-kira apa yang akan kalian munculkan untuk dijadikan sebagai proyek itu dari biografinya. Oke, sudah? Ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, pakai apa? PPT, animasi ya, animasi video ya. PPT. Berarti nanti tanpa suara PPT-nya. Atau pakai suara?
Fokus yang saya dulu dong. Ya, fokus yang saya dulu. Nah, sebelum kalian melanjutkan, fokus yang saya juga sebentar. Sudah masuk ke dalam tahap desain project. Ya, setiap kelompok tadi saya sudah keliling, sudah masuk dalam desain projectnya, sudah menentukan desain projectnya dan juga kelompoknya. Nanti silahkan digali lagi untuk penulisan projectnya ya. Penulisannya ini, segmen penulisannya paling tidak, kalau yang memilih PPT paling tidak harus mencakup ini semua. Yang video animasi juga demikian, podcast juga demikian, dan juga video mini dramanya ya. Mini drama juga harus demikian ya. Segmennya harus rinci dan runut gitu ya. Jadi tidak ada satu kejadian yang terpotong tiba-tiba hilang gitu ya. Terus sebelum kita masuk lagi ke berikutnya, ya kita main-main dulu lah. Ya, ayo siapa yang berani ngisi teka-teki silang? Siapa yang berani perwakilan satu kelompoknya? Ada 6 pertanyaan. Oh, 8 pertanyaan nih, ayo. Pilih satu, maju cepetan. Ayo. Ayo, cepetan. Ini kalau ada semuanya nggak bisa jalan dulu ya. Ya. Ayo. Iya, udah tahu nomor berapa kelihatan nomor. Oh iya, nomor 8. Ya, tulis aja dulu. Setong so. Cutnya Dian so. Dulu lo. Bekas sesare lemes to. Dia setong dah bayi terus di. Dia maju so kena nilai ada so. Maju kena nilai ada. Ya, setong. Ria. Yoi. Iskandar Muda so. Macam itu ya. Wanita tuh. Iya. Masa aja. Jutnya itu ya. Berbau cewek. Berapa setahun?
Ya Pak, nama pahlawan Indonesia dari Aceh, perempuan. Ya, lanjut satu. Ada satu lagi cowoknya adiknya. Cut. Cut Mutia. Cutnya dia. Sorry, so cukup. Nah, ada kamu iya. Dan, awas Dan, awas gue itu. Dan.
pokoknya kalian desain lah, kalian buatlah cerita dalam Tabu. media sosial. Lagi udah. Ya. Ya tadi, lupa kita buat sistem. kelompok terakhir nih.
45 ada, Bu. Jelaran. Oh, bawa itu ini. Yang kalian pakai literaturnya harus benar-benar terpercaya ya. Cari di jurnal pendidikan dan sebagainya, cari ya. Terus, nah waktunya tinggal 10 menit. Nah sebelum berakhir, saya pengen kalian menjawab ini ya.
berjuang. Terus tangannya. Tinggal 3 kelompok lagi. Karena waktunya sudah mepet, coba 3 ini saya bagi satu-satu pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 dijawab bersamaan. Pertanyaan nomor 1, bagaimana perasaannya? Bahagia. Bahagia. Oke, nomor 2. Ini, nomornya nomor 1. Jawab dulu. Apa yang kamu dapatkan dari pelajaran materi ini? Lebih mengenal jauh tentang apa terjadi. Gimana? Mengenal lebih jauh tentang Jenderal Ahmad. Oke, mengenal lebih jauh tentang tokoh pelawak siapa? Jenderal Ahmad Yani. Terus Ahmad Yani itu yang bisa kamu contoh itu apa? Perjuangannya. Perjuangannya adalah Perang. perang. Oke. Terus kelompok nih. Perang Israel. Hikmahnya apa Kak? Terbang menerjun bos. Hikmahnya apa? Bisa mengingat para pahlawan. Ya. Yang terakhir mereka apa? Hikmahnya dari kamu meneladani tokohmu itu siapa? Hah? Sutomo. Oke, dari nama Sutomo apa yang kamu teladani?
kalian. Jadi hampir setiap tema ada jadi Misalnya dari saya ada pas juga ojek ya. Nah itu Indonesia. Jadi saya ada konten kreator yang saya ikuti gitu ya, karena saya banyak belajar di sana. Itu yang ada di konten kreator itu yang paling hari itu ada 10.000 lebih. Tapi yang memberikan komentar cuma sama 1.000. itu di Indonesia memang jadi kendalanya. Terus nanti ya ada penilaiannya sumatnya yang punya sendiri tadi. Jadi membandingkan